Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. So, kali ini seperti yang Mimin janjikan beberapa hari yang lalu ya, atau 2 hari ya, entahlah. Di IG ataupun YouTube pokoknya udah Mimin janjikan kok. Waktunya bahas anime fenomenal yang sebenarnya udah banyak yang nanyain Mr. K untuk dibahas sih. Bahkan manualnya saja diminta dibahas juga. Aduh, bukannya Mimin gak mau nih ya, problemnya hanya satu pak, Mr. K only solo player, so bahasnya sekenanya aja dah, menyesuaikan mood pula. Oke, back to topic ya, it's time untuk ngereak anime fenomenal original dari Crunchyroll adaptasi dari manhwa istimewa dengan judul yang sama, yaitu Tower of God. Ingat ya, hanya animenya saja yang akan Mimin bahas. Lebih spesifiknya, episode 1-12 mungkin bakal sedikit kubahas sih. Ya, ini sama aja spoiler besar sih. Oleh karena itulah, bagi yang belum pernah nonton anime ini tapi gak ikhlas sama yang namanya spoiler, please close mawon video ini, karena video ini terlalu nyeremin untuk disimak. Dan buat para fans manhwanya yang udah tahu ceritanya sampai ratusan chapter ke depannya dan lebih paham, please lah, jangan sampai komentar yang berlebihan, apalagi sampai nulis jalan cerita intinya di komentar ya. Takutnya nih ya, takut aja banyak yang gak mau menerima kenyataan, nanti repot. Please ya, only spoiler versi animenya saja, oke? Sebuah anime yang diadaptasi dari serial manhwa populer yang sudah dibaca oleh jutaan orang, Tower of God sukses membuat hype fans anime di seluruh dunia cukup antusias untuk enjoy dengan jalan cerita yang awalnya hanya bisa dinikmati dengan membaca manhwanya saja ya. Kini sudah bisa ditonton dalam versi anime, di mana emosi, jalan cerita, development karakternya bisa terlihat jelas seperti apa jika udah dalam versi anime sih. Apalagi kini animenya sudah berjalan 12 episode dari 13 episode yang ada. Tentu ini hanyalah season 1 saja, karena jika menurut pengalaman pribadi Mr. K yang udah nonton animenya, gak mungkin saja anime ini berhenti sampai episode 13. Salah besar kalau Crunchyroll menghentikan anime ini di babak awal. Apalagi ya, para fans sukses dibuat membenci salah satu karakter cewek cantik di anime ini. Di manhwa juga sih. Tapi kita bicarakan hal ini di akhir saja, oke? Walau Mimin ngerti, kalian ingin Mimin bicara hal bagus tentang karakter yang dibenci tersebut kan? Sabar, oke? Tetap slow dan santuy. Kita mulai sinopsis dulu nih ya. Tower of God menceritakan tentang perjuangan makhluk hidup yang saling bersaing secara personal ataupun kelompok untuk terus naik ke menara yang paling tinggi. Tentu saja yang boleh ikut naik menara ya hanyalah mereka yang memang benar-benar terpilih. Biasa disebut regular, tapi menariknya cerita perjalanan untuk naik menara tertinggi bukan hanya tentang para regular saja sih. Ada yang namanya makhluk lain yang tanpa dipilih menara ataupun diizinkan masuk menara ya bisa ikut untuk menaiki menara. Mereka yang gak kepilih ini disebut irregular, dan karakter utama pada anime Tower of God adalah irregular. Dikenal dengan sosok di animenya ya, dikenal dengan nama Yoru yang tugasnya ingin menaiki menara tertinggi mengejar pujaan hatinya yang baik hati bernama Rachel atau Rachel ya. Nah pokoknya gitulah, yang juga sama-sama adalah irregular. Ya, poin sinopsisnya sih mengejar cinta sampai ke puncak tertinggi, walau dalam perjalanan ya sedep-sedep gimana gitu mengejar Rachel. BTW, kalau di manhwa si Yoru itu namanya Bam. Jangan bingung akan penamaan ini ya, karena ini adalah hal yang wajar saja. Karena pengisi suara anime Tower of God berasal dari Jepang semua, jadi wajar jika menggunakan penyebutan Yoru. Karena dalam bahasa Jepang arti Yoru adalah malam, dan kalau Bam dari manhwanya itu adalah bahasa Korea yang artinya juga malam. Jadi jangan debat masalah Bam atau Yoru ya, keduanya sama aja kok. Sampai-sampai streaming Crunchyroll subnya saja pakai nama Bam kok. Jadi bebas kamu mau nyebut yang mana, mau itu Bam atau Yoru, artinya sama saja. Atau mau nyebut dengan bengi juga gak masalah sih, it's fine aja pokoknya. Kita mulai aja di bagian visualnya. Pengalaman Mr. K dari nonton episode 1 sampai episode 12 tak masalah akan visual yang ditampilkan. Walau sebenarnya studio yang ngebuat ini bisa saja membuat visualnya baik karakter, tempat, visual efek, visual battle lebih bagus, tapi kenyataannya efek wah-wah gak Mimin dapatkan sih. But jangan dikritik oke, karena jika melihat apa yang ada dari manhwanya, visual yang ada di Tower of God anime emang udah pas sesuai porsinya, gak dilebih-lebihkan sama sekali.
Studio Telekom Animation Film seperti berhati-hati dalam menggarap serial ini. Mungkin karena mereka sadar fans Tower of God jumlahnya juga gak main-main, bejibun banyaknya pak. Kalau diibaratkan nih ya, serial Tower of God bisa dibilang the big three-nya manhwa Korea. Makanya studio yang menggarap animenya gak mau membuat para fans kecewa. Jadi langkah mengambil referensi seperti anime Mob Psycho jadi pilihan utamanya. Hasilnya pun rata-rata respon positif kan, termasuk dari Mimin pribadi juga positif. Walau ku akui banyak juga yang mengkritik visualnya biasa-biasa aja sih. Mimin gak menyalahkan mereka kok, hanya saja ambil sisi positifnya saja ya. Mungkin mereka belum pernah nonton Slam Dunk, Gritty Onizuka, Cowboy Bebop yang visualnya malah bisa membuat mata pedes bagi yang gak bisa nikmatin visual apa adanya kalau di zaman sekarang. Padahal, story dari anime yang Mimin sebutkan tadi luar biasa excellent-nya. Anyway, mumpung ngomongin story nih ya, langsung Mimin bahas aja terkait storyline yang dibentuk di Tower of God ini. Ada beberapa scene yang gak sesuai di manualnya, tapi it's no problem, ini hanya masalah minor saja, karena gak merusak cerita utama kan. Ya semacam improvisasi dari pihak studio atau mungkin sebagai gimmick untuk menarik para reader only yang hanya baca manhwa tapi gak mau nonton animenya. Padahal kalau Mimin boleh jujur ya, animenya ini membuat ceritanya lebih seru. Semua hal yang ada di manualnya yang biasanya jarang jarang diperhatikan lah. Misalnya karakter sampingan, tempat, efek kekuatan Shinsu dan lain-lain. Kini di anime jadi kelihatan jelas. Dan percayalah gak ada ruginya sama sekali nonton animenya kok. Malah harusnya para reader only bangga dengan adanya Tower of God yang jalan ceritanya dibuat lebih mudah dimengerti dengan adanya animenya ya. Sayang banget deh kalau gak nonton ini. BTW, Mimin gak di-endorse sama Crunchyroll atau Webtoon ya, murni from my opinion. Malah ngelantur kan, gak bahas story malah bahas ngalor ngidul. Oke, kembali ke opini pribadi ya, tentang storynya di babak awal, atau Mimin sebut saja season 1-nya ya. Apalagi ditambah Mr. K udah nonton sampai episode ke-12, Mimin hanya bisa berterima kasih pada Neng Saori yang sukses mendalami karakter tercinta Rachel. Catatan ya, karakter Rachel tercinta versi iblis tapi ya. Pokoknya aku berterima kasih dah pada Neng Saori sukses membawakan karakter Rachel dengan sangat perfect bagai maestro yang seketika membuat para fans anime only yang gak pernah baca manualnya ya jadi mangap sendiri dan mungkin bakal bilang, buset kayak mantan gue nih si Rachel. Sementara melihat Yoru bagaikan korban bucin yang gebleknya melebihi Luffy, polosnya melebihi Goku dan gak pekanya melebihi Naruto. But walau bucin, Yoru juga adalah karakter utama di serial Tower of God yang kebaikannya bisa melebihi Gon dari serial Hunter x Hunter. Yang udah baca manualnya sampai chapter terbaru, jangan spoiler ya. Biarkan kami menikmati kebucinan Yoru untuk mendapatkan cinta sejati Rachel. Sampai tersedak kan. Poinnya sih dari episode 12, fans anime only juga dibuat tiba-tiba amnesia lupa ingatan akan semua story yang dimulai dari episode 1 sampai 11 seketika hilang ketika Rachel dengan GG-nya mendorong Yoru. Jadi terkait storynya ya, Mimin no comment dah, bagian Rachelnya is best of the best. Oke, time to serius. Boleh untuk tertarik pada kisah cinta bucin Yoru, tapi jangan remehkan juga story karakter development yang tercipta di anime Tower of God ini. Terus kompleksitas cerita yang dalam terkait world building seolah-olah membuat Mimin sedang melihat dunia Hunter x Hunter. Terus jangan lupakan juga ya, tiap karakter yang ada di Tower of God bisa punya ceritanya sendiri-sendiri walau itu karakter baru sekalipun. Ya jujur saja sih, melihat Tower of God seperti melihat gabungan berbagai macam shonen anime ya, dijadikan ke dalam satu universe yang sama tapi dengan bumbu ciri khas yang berbeda tapi pas sesuai selera. Dan jangan lupakan juga berkat Shinsui, Tower of God punya berbagai cara untuk bisa membuat main story-nya tetap bisa nyambung semua. Walau karakter nyeleneh, kekuatan nyeleneh, adanya Shinsui, it's okay pokoknya. Next apa lagi ya? Visual udah, storyline udah, musik, ya musik yang belum. Kalau soal musik sih, Mimin no problem sih. Keren kok, apalagi openingnya. Bahkan di Google, ku cari siapa yang nyanyiin lagu opening Tower of God. Ternyata band Korea, pak. Wah, salut dah sama kerjasama seperti ini. Seperti membuka imajinasi baru untuk industri anime dalam hal kerjasamanya. And next, sebelum kututup, Mimin ingin nambahin sedikit hal tentang dunia Tower of God seperti apa, biar bisa membuat siapapun yang belum pernah tahu serial ini setidaknya membuka 3 episode awal dari Tower of God ya, versi anime. Hanya itu sih harapanku.
Back to topic, dunia dalam anime Tower of God ini mengambil setting dunia fantasi yang sangat luas, tidak berpatokan pada satu atau dua atau tiga ras, karena mungkin banyak sekali makhluk beda ras yang ada di dunia Tower of God ini, bisa mencapai ratusan, bahkan mungkin ribuan kan? Lalu ada lagi dunia menara yang berlapis-lapis ingin didaki oleh para regular maupun irregular. Ternyata bukanlah sebuah menara yang sempit dan kosong, melainkan menara ini berisi sebuah dunia yang sangat luas yang berbeda di tiap lantainya. Pemerintahan yang ada di tiap lantai berbeda, pengawas ujiannya dan orang-orangnya juga berbeda. Sistem pemerintahan di tiap lantai juga berbeda. Dan makin tinggi lantainya, makin susah tantangan yang datang kan. Hal ini seperti mengingatkan kita pada Danmachi, tapi sebenarnya berbeda total. Danmachi, makin tinggi lantainya makin kuat monster yang ada kan. Di Tower of God lebih dari itu, tiap lantai seperti punya dunianya sendiri dan aturan absolutnya sendiri. Sehingga membuat Tower of God jika mencoba nonton anime atau baca manualnya ya, membuat makin penasaran tentang kisah yang akan diceritakan di Tower of God selanjutnya. So, kesimpulan Mr. K pribadi tentang anime Tower of God bagaimana? Jawabannya, dengan adanya nih anime ya, jujur saja bakal membuat industri anime secara total bakal berubah ke arah yang lebih baik. Manhwa-manhwa ternama yang ada di webtoon ya, bakal punya kesempatan mendapatkan adaptasi anime. Kabar baiknya pun sudah ada kan, misal Noblesse, God of High School, dan tak menutup kemungkinan Solo Leveling Positif bisa jadi rebutan studio anime ternama di Jepang. Mimin berharap Solo Leveling dipilih sama Madhouse atau Ufotable ya. So, sekian pembahasan Tower of God versi anime only, oke? See you again next time. Adios, si Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.